gitu. Nah, maka komunikasi ini penting dalam penemuan ide tadi itu, penemuan ide yang lebih baik gitu. Mungkin kita dalam tahap-tahap tadi sudah menemukan suatu ide gitu kan. Di komunikasi inilah ide itu diperkuat, ide itu dibahas, ide itu diuji gitu. Makanya kalau kita ketemu orang-orang yang lagi nongkrong di warung kopi berkomunikasi gitu, ada aja ide-ide mereka gitu kan, kadang membahas inilah, membahas itulah. Karena tadi mereka udah mencapai tahap komunikasi tadi, udah santai, udah rileks, udah jelajahi pikiran, udah belajar referensi mungkin udah. Mereka udah berkomunikasi juga gitu, sehingga banyak ide-ide yang muncul di kepala mereka ketika nongkrong di warung kopi atau nongkrong di mana gitu kan, dan mereka utarakan di komunikasi tadi gitu. Dan juga komunikasi ini mencakup tadi bersosialisasi gitu. Jadi cara kita untuk mendapatkan ide itu dengan bersosialisasi juga gitu, bukan dengan kita menyendiri di kamar mengurung diri terus tiba-tiba dapat ide gitu. Nah, itu patut dipertanyakan, idenya tuh bisikan setan nggak atau apa gitu kan. Karena ide kita tadi tuh belum jelas dari mana datangnya gitu kan. Sementara kalau kita berkomunikasi, bersosialisasi, ide kita itu diuji gitu kan, diperkuat dan dipertajam di dalam forum tersebut gitu kan. Nah, yang keberapa nih? Satu, dua, tiga. Nah, yang selanjutnya itu improvisasi. Nah, jadi ketika kita sudah menemukan suatu ide, ide tersebut uh, mungkin perlu kita improvisasi lagi gitu. Perlu kita perbaiki lagi, perlu kita upgrade lagi gitu. Nah, dan yang terakhir itu realisasi, sama yang seperti Reko katakan tadi, bahwa ide yang baik itu adalah ide yang bisa terrealisasi gitu. Nah, itu mungkin langkah-langkah how to find ide tadi, atau bagaimana cara kita menemukan suatu ide. Nah, langkah-langkah ini mungkin nggak semuanya harus kita lakukan gitu. Jadi harus santai dulu, relax, dan segala macam. Tapi mungkin ini patokan-patokan umum saja gitu. Jadi teman-teman mungkin nggak harus dari awal gitu menemukan ide itu santai, relax, tuh jajah pikiran dan segala macam. Tapi ini merupakan patokan yang mungkin bisa teman-teman coba gitu ketika teman-teman merasa kayak susah untuk mencari sebuah ide gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa belajar dulu dari referensi, kemudian berkomunikasi dengan orang lain gitu kan, melakukan improvisasi dan lain-lainnya. Nah, lanjut, Del. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana sih suatu itu dikatakan sebagai ide yang baik, ide yang bagus lah gitu kan. Nah, kita juga harus mengenal gitu kan bagaimana suatu ide itu dikatakan sebagai ide yang baik atau ide yang bagus gitu. Nah, yang pertama tentunya ide tersebut harus kreatif, kemudian harus menarik, realistis, dan mengacu pada data. Nah, kita akan bahas satu-satu nih, apa itu kreatif, menarik, realistis, dan mengacu pada data. Lanjut, Dal. Oke. Nah, ini kita ada contoh dari kreativitas. Di sebelah kiri itu teman-teman bisa lihat ada sebuah podcast itu dari FKI Rabani. Itu tentang pentingnya untuk selalu aktif dan produktif. Dan yang di kanan tuh ada sebuah apa ya, ceramah biasa gitu. Nah, menurut teman-teman nih, mana yang lebih menarik teman-teman dengarkan antara kedua ini? Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab gitu. Dari yang dua contoh ini, mana menurut teman-teman yang lebih menarik gitu? Dakwah dengan podcast atau dakwah yang secara langsung gitu? Ini udah Prima Givari bilang podcast. Nah, benar. Podcast ya, teman-teman. Kadang kan kalau kita dengar ceramah lama-lama di masjid atau bukannya apa ya, tapi karena tadi itu gitu, karena kurangnya kreativitas dalam dakwah tadi gitu. Sehingga kita mungkin merasa bosan mendengarkan hal-hal yang berulang-ulang tersebut gitu kan. Nah, beda ketika kita menjadikan dakwah itu dengan media kreativitas gitu, ide tadi gitu.
oh kita ada ide bikin podcast nih. Sehingga kita bisa menjadikan dakwah itu dakwah yang kreatif gitu kan. Nah, sehingga mungkin teman-teman banyak tengok sekarang dakwah-dakwah yang lucu-lucu gitu kan, dakwah-dakwah yang lebih kekinian gitu. Nah, itu contoh dari kreativitas tadi. Bagaimana dakwah itu bukan hanya uh, aku gitu kan, harus tertutup tertutup atau harus uh, di masjid gitu kan. Sekarang kita bisa temukan dakwah itu di media sosial, di media YouTube, podcast dan lain-lainnya gitu. Nah, lanjut. Jadi terasa sekali gitu bagaimana efek dari ide tadi dan ide yang baik itu mengandung kreativitas tadi gitu. Kita bisa lihat yang biasanya orang ngantuk dengar ceramah bisa jadi langsung segar gitu kan mendengarkan podcast gitu kan. Bahkan kita bisa mendengarkan podcast itu berjam-jam gitu kan. Ada yang mungkin suka dengar podcast Deddy Kobuzer gitu kan. Bisa jam-jam gitu kan. Kalau cuma di masjid itu 30 menit langsung ngantuk kan. Nah, itulah efek dari kreativitas tadi gitu. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya ide tadi itu harus ide yang menarik gitu. Nah, menarik nih maksudnya gimana? Bukan menarik dalam arti harfiah gitu ya, menarik. Tapi menarik nih maksudnya bisa mengajak orang lain atau orang tersebut tertarik lah eh, dengan ide kita tadi gitu. Nah, ini ada contohnya lagi gitu. Kita melihat ada dua poster kajian. Nah, kira-kira menurut teman-teman mana poster kajian atau kajian yang mau teman-teman ikutin kalau posternya kayak gini gitu? Apakah dengan kajian umum bla 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 atau ada kajian namanya Kaisar gitu kan, kajian Islam remaja Muslim gaul akhlak Rasulullah gitu kan. Nah, kira-kira teman-teman mana yang teman-teman mau ikuti kajiannya gitu? Oke, oke. Ya, yang Kaisar kan. Nah, itu salah satu dampak dari eh, ide yang menarik tadi gitu. Jadi bisa dalam platform seperti ini gitu kan. Padahal kita tengok perubahannya cuma sedikit gitu kan, tapi bisa mengajak orang untuk lebih tertarik kepada apa yang kita lakukan. Nah, itulah fungsi dari ide tadi gitu. Itulah fungsi dari kreativitas tadi, itulah fungsi dari sebuah gagasan tadi. Bagaimana hal kecil aja yang kita rubah dalam suatu media bisa membuat orang tuh lebih tertarik untuk mengikuti agenda kita tadi gitu. Nah, lanjut. Nah, kemudian realistis. Jadi ide itu juga harus realistis ya, Ikhwah. Kita boleh berangan-angan setinggi-tinggi mungkin gitu, mau aja ini jadi pemateri, mau aja ini jadi pemateri, tapi kita juga harus realistis gitu kan. Bagaimana contoh realistisnya? Menurut teman-teman mana yang lebih realistis gitu dari gambar ini? Atau mungkin teman-teman menganggap mengadakan kajian dengan pemateri Naruto Uzumaki itu lebih realistis daripada mengadakan kajian dengan Ustaz Abdul Somad gitu. Mungkin ada yang berpikir seperti itu mungkin. Oh, banyak ternyata ya yang berpikir seperti itu. Nah, jadi ini merupakan salah satu contoh gitu, bagaimana ide itu harus realistis gitu. Terkadang kita melihat bahwa orang-orang tuh banyak cuman berangan-angan gitu kan, cuman berpikir ya yang tidak bisa direalistiskan gitu. Nah, dan ini merupakan salah satu contoh kasus tadi gitu, bahwa kalau kita ingin ide kita itu diterima, ide kita itu ide yang bagus, maka ide kita itu adalah ide yang realistis gitu. Nah, lanjut. Nah, kemudian ide yang kita lakukan tadi juga harus berdasarkan dengan data. Karena eh, kalau dalam metode ilmiah ya, sesuatu tuh harus berdasarkan dengan data dan perhitungan gitu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pertamanya gitu kan, sebelum kita melakukan proker atau sebelum kita melakukan ide kita, ada 65% siswa SMAKPA tuh yang nggak bisa baca Quran. Namun setelah kita melakukan misalnya project DMC inilah. Sebelumnya ada sekitar 10% orang yang kesulitan untuk menemukan ide gitu. Nah, setelah proker DMC ini, apakah angkanya menurun atau menaik gitu? Kita harus lihat juga berdasarkan data gitu. Apakah kreativitas di Furistek tambah naik kah atau tambah turun gitu kan? Nah, itu
ide yang berdasarkan data tadi gitu. Jadi kita harus juga mengacu kepada data gitu agar ide yang realistis tadi bisa lebih terakuratkan, lebih saintifikasi gitu. Nah, jadi untuk ide mungkin kita bisa buat survei atau kalau dulu mungkin kita bisa survei gitu kan. Berapa sih di teknik ini orang yang nggak hafal rukun iman dan rukun Islam gitu. Nah, nanti kita survei gitu kan ada sekitar eh, 100 orang yang nggak hafal rukun iman dan rukun Islam. Nah, kemudian kita bikin di media kita gitu kan. Apa itu rukun Islam, rukun iman gitu kan. Kita munculkan sebuah ide tadi gitu kan. Ini kan ide yang berawal dari keresahan gitu kan. Nah, ternyata setelah kita melakukan tadi gitu kan, membuat video tentang rukun iman dan rukun Islam di media Furistek, ternyata dari 100% ini 50%-nya udah tahu gitu kan. Nah, berarti ide yang kita lakukan tadi bukan hanya realistis, tapi teruji dengan data gitu. Ide kita tadi itu bisa dibilang berhasil secara data gitu. Mungkin lanjut, Del. Nah, oke, sekarang kita masuk kepada latihan lagi. Tadi kan udah materi gitu kan, materi cara berpikir dan menemukan ide. Nah, sekarang anak tantang lah teman-teman ikhwah di sini gitu untuk kita latihan lagi. Latihan bagaimana sih cara menjual sisir ke biksu vihara yang botak. Nah, bagaimana caranya? Sementara biksu ini botak gitu kan, nggak mungkin dia pakai sisir gitu kan. Nah, nanti kalau yang bisa jawab nanti insya Allah ada reward nih dari koor kita nih. Oke, mungkin ada teman-teman yang bisa. Tadi kita udah materi itu gimana cara menemukan ide, menemukan kreativitas. Sekarang kita latihan gitu kan dengan step-step. Apakah kita bisa menemukan bagaimana cara menjual sisir ke biksu vihara yang botak? Mungkin ada teman-teman yang udah ketemu idenya. Semua ide kita terima ya, asalkan realistis tadi ya idenya. Oke, ada mungkin dari udah prima. Apa nih? Kasih W dulu. W, W ini apa nih? Dah. Oh, clue. Clue nih. Maksudnya clue dah. Oh, W. Oh, oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Bagus, bagus, bagus. W. Oke, oke, oke. Oh, bagus. Itu salah satu contoh kreatif dari udah gimana. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada kreativitas yang lain gitu atau ada ide yang lain itu. Nanti kita akan pilih ya yang mana yang terbaik gitu kan. Nanti akan di reward nih oleh koor kita nih. Oke, Reko, silakan Reko. Ya, lanjut. Mohon izin tidak on cam. Ya, aman, aman. Kembali untuk Kalau anak. menurut Reko, bagaimana Ya, cara menjual sisir ke biksu vihara yang botak? Kita ya. bisa mungkin kita bisa merayu biksu tersebut dengan mengatakan sisir ini mungkin tidak berguna bagimu, tetapi bisa menyenangkan hati istrimu gitu. Mungkin Oke, sekian, terima ini kasih. Reko nggak lihat Google kan, Reko? Apa? Reko nggak lihat Google kan? Enggak. Yakin Aman, nih? saya juga lah. Oke, oke, oke. Soalnya jawabannya persis seperti kunci jawaban, Reko. Waduh, Oh, ada yang pakai ChatGPT ternyata ya. Waduh, gimana nih, Koar? Yang pakai ChatGPT apakah kita terima nih sebagai pemenang? Siapa tuh yang pakai ChatGPT? Reko berarti ide sendiri kan, Reko? ide sendiri Oke, pemateri. oke. Bagus, bagus, bagus. Jadi benar ya, teman-teman. Kalau yang lebih seperti kunci jawabannya ya, yang dibilang Reko tadi bahwa kan biksu kita
memang target kita itu biksu gitu. Tapi kan kita bisa melakukan kreativitas tadi kan. Bukan berarti tadi kreativitas yang diajukan tadi salah gitu kan. Bisa jadi dengan wig tadi dengan dijual ke anak biksu tadi itu lebih kreatif gitu kan, lebih bisa diterima karena kita belum mengujinya gitu kan. Mungkin ada suatu saat nanti kita uji ke lapangan gitu kan, langsung ketemu biksunya gitu kan, menjual sisirnya. Jadi bisa kita buktikan mana ide yang lebih efektif gitu kan. Nah, mungkin nanti ada waktunya lah gitu kan. Nah, jadi kalau oke oke oke. Nah, jadi benar ya yang dibilang Reko tadi bahwa untuk sisirnya bisa kita bujuk sebagai apa namanya itu souvenir gitu kan. Bisa kita jadikan souvenir kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke vihara tersebut gitu kan. Jadi kita jual sisirnya ke biksu itu dan kita bilang kalau biksu ini beli sisir ini nanti dia bisa jual ke para turis dengan harga yang lebih tinggi gitu kan. Nah, itu. Jadi kita harus berpikir out out of the box juga nih gitu kan. Nah, mungkin Reko karena di luar gitu kan, jadi pikirannya juga out of the box gitu kan. Ya Reko. Siap, siap. Oke. Nah, nanti jangan lupa minta hadiahnya ya sama Koor ya, Reko. Oke. Mungkin sekian ya kalau dari Ana. Karena tadi kita udah latihan juga kan. Dan udah dipraktekkan juga bagaimana cara menemukan idenya. Sepeda bisa, Pak Koor? Kasih sepeda. Belum. Mantap, mantap, mantap. Oke, oke. Mungkin itu dari Ana ya, teman-teman mungkin bisa diambil hikmahnya, diambil yang baiknya aja, dibuang yang buruknya gitu. Dan mudah-mudahan ada sesuatu yang baru lah yang bisa teman-teman dapatkan dari materi ini gitu. Karena kalau nggak sia-sia aja kan waktu teman-teman tadi untuk ikut Zoom ini kalau nggak ada yang teman-teman dapatkan gitu. Salah dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kembalikan kepada moderator. Del, kayaknya suara Fadel nggak kedengaran di sini, Del. Nggak ada suara. Tes tes. Apakah Udah. sudah dengar? Udah. Mungkin Anda ulangi lagi kalimat Anda yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih kepada Asil yang telah menyampaikan materi tentang cara mencari sebuah ide ya. Mungkin bagi peserta Zoom, mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri ya? Minimal maksimal 3 pertanyaan. Apakah masing-masing ikhwah dan akhwat memiliki pertanyaan kepada pemateri kita yaitu Asil? Izin moderator mungkin untuk pertanyaan bisa kita di akhir sesi aja nanti itu. Registrasi aja. Ya, Oke. langsung aja mungkin ke pemateri kedua karena mungkin udah menunggu juga pemateri kedua kita. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut ke pemateri 2, kita tes dulu apakah pemateri 2 ini sudah berada di dalam Zoom karena saya lihat di sini untuk pemateri 2 masih tidak terlihat bayang-bayangnya. Untuk Hanif, apakah sudah berada dalam Zoom? Alhamdulillah hadir. Oke, alhamdulillah. Cerah malam ini ya. Oke.
Apa untuk Anip apakah sudah disediakan PPT-nya? Sudah dikirim nak dah. Baru antum kirim ternyata. Iya, baru anak kirim. Mungkin ditunggu terlebih dahulu ya. Mungkin Karena bisa ini kita tes-tes dulu audiens yang di sini mungkin kan. Masih pada semangat atau belum kan? Atau udah terdistraksi bisa jadi sama El Clasico bentar lagi bisa jadi kan? Oh, nih. Masih nih, masih semangat nih. Reko Perian apa kabar Reko? Udah nggak ada ya? Alhamdulillah sehat, Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. mungkin silahkan berbincang terlebih dahulu selagi menunggu ini karena di sini agak terkendala oleh jaringan. Jadi silahkan untuk pemateri yang kedua ini Muhammad Hani Musyafa silahkan untuk berbincang-bincang dulu terhadap audiens. Izin nanya kepada Ikhwafila apakah suara anak kedengaran atau ada noise gitu? Jelas nih, Kedengaran nih. Jelas ya? Atau kurang jelas? Jelas kok. jelas. Jadi gimana Del? Udah bisa PPT-nya Del? Eh, belum, ntar ya. Ini masih agak terkendala dikit. Mungkin sambil nunggu PPT bisa prediksi skor El Clasico dulu nih. Oh. Kalau prediksi-prediksi itu Anif nggak mau sih. Cuman Wah, Anif gitu. ini aja Madrid pasti menang sih. Ah, Al Madrid. oke, oke, oke. Udah yakin kali nampak ya. Udah optimis kali ya. Insya Allah. Ah, Boleh bagaimana nonton nih? pertandingan taruhan. Reko sedang di mana tuh Reko? Riko mau pergi tawuran ya. Pergi tahu. Oh, ternyata Jadi Reko yang selama ini buat kegaduhan di Yunan ya. Astagfirullah. Di mana Reko? weh, Reko jangan dibawa aku pasaman tuh Reko. Ikut di pasaman tuh Reko. Atau boleh mungkin dipindahkan aja hostnya Del. Mungkin nanti materi yang akan Anda sampaikan ini nggak banyak-banyak juga. Karena kita Oh, materinya dibagi dua juga dengan Fadel kan. Kan mau share screen juga mengenai dasar-dasar Canva-nya juga itu kan. Mungkin Boleh, boleh. semakin cepat selesai Untuk semakin lebih baik gitu co-host kan. mungkin Davis. Mungkin Hostnya Fadel. co-host, enggak co-hostnya. Ini Fadlur Rahman ada dua orang di sini. Itu satu nih. Nggak bisa dikasih apa? Nggak, Ah, bisa dah. nggak bisa. Apa nih? Apakah sudah bisa? Mungkin untuk kepada Hanif ya, silahkan untuk share screen.
Izin nanya Ikhwah, apakah udah terlihat? Udah, Nif. Jadi, Bismillah, nah buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa sama-sama melaksanakan kegiatan program DMC kelas yang pertama ini. Lalu tidak bosan-bosannya pula kita sampaikan salawat beriring salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada izin memastikan sekali lagi, apakah udah jelas apanya PowerPoint yang tertampil di share screen-nya? Jelas. Jelas Oke nih. lah. Pada kali ini Ana telah diamanahkan oleh Hafiz Rehan untuk menyampaikan materi dengan judul bisa kita lihat itu Starting Design with Canva, yang mana sebetulnya bisa dibilang materi ini adalah bisa istilahnya itu pengantar ya, untuk materi selanjutnya itu Canva lanjutan akan disampaikan oleh Fadel di lain waktu insya Allah. Jadi materi Canva ini akan dibagi dua. Pertama akan disampaikan oleh Ana malam ini, lalu selanjutnya akan disambung oleh Fadel. Maka mungkin materi yang akan Ana sampaikan malam ini tidak akan terlalu banyak, dan mungkin Ana kali ini hanya akan menyampaikan basic-basic atau dasar-dasarnya aja lah gitu. Kalau mau berbicara mengenai pengalaman Ana di dunia desain, eh, tidak ada yang terlalu bisa diharapkan dari pengalaman Ana, karena Ana tahu di antara audiens sekalian bahkan mungkin ada yang lebih berpengalaman dan lebih pro dari Ana sendiri gitu. Lalu selanjutnya adalah bentar. Maaf tadi ada gangguan PC ya. Lalu mengingat status kita yang kita saat ini udah mahasiswa lah gitu ya. Kalau di ranah mahasiswa sendiri, kalau misalnya ditanya itu apa itu Canva misalnya, mungkin hampir nggak ada lah yang nggak tahu apa itu Canva kalau ditanya itu. Mungkin mayoritas akan menjawab, oh ini aplikasi desain gratis gitu. Oh ini aplikasi desain yang instan gitu, yang paling populer gitu. Atau kalau kata desainer luar gitu, orang yang udah pro biasa bilang ini nganggap remeh, ini aplikasi yang murahannya gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah juga, karena bisa dibilang faktanya memang demikian juga kalau kita bandingkan dengan software atau aplikasi-aplikasi lainnya gitu. Namun tentunya kalau kita ikhwafillah memperhatikan materi kita dari awal tadi, eh, bagaimana dari mulai Atsil tadi sampai hingga Ana saat ini, itu sebetulnya materi-materi atau topik yang disampaikan di DMC kelas kali ini itu adalah bagaimana eh, dimulai dari prosedur bagaimana kita membuat sebuah karya itu. Dimulai dari bagaimana kita menemukan topiknya gitu, menemukan tema yang akan kita buat gitu. Yang terima kasih, Alhamdulillah sudah disampaikan oleh Atsil sebelumnya. Lalu dilanjutkan bagaimana kita mengeksekusi tersebut dengan tentunya dengan bantuan eh, aplikasi atau aplikasi pendukung gitu. Dalam kesempatan kali ini fokusnya itu kita menggunakan Canva. Lalu terakhir nanti bagaimana kita mempublikasikan eh, karya kita tersebut ke media massa dan eh, menggait partisipan gitu. Mohon maaf ya, kok ada gangguan tadi.
mungkin ada di antara ikhwah-ikhwah sekalian atau ikhwah filah yang bertanya-tanya, kenapa kita harus pelajari Canva itu? Apa materinya harus Canva itu? Karena banyak sudah familiar juga dengan Canva tentunya itu. Mungkin boleh juga nih kita notice ntar udah habis Rehan bisa jadi untuk kedepannya ada nih kelas untuk ilustrator misalnya itu kan. Namun berbicara pengalaman anak pribadi nih, kalau anak pernah ini misalnya kayak dosen kan ngasih tugas gitu, tugas buat PowerPoint untuk presentasi misalnya. Di satu kelompok itu ada seluruh anggotanya itu mengerjakan gitu. Masing-masing anggotanya mendapat bagian untuk membuat materinya itu. Ah, Namun di lain kelompok ada nih yang mengerjakan misalnya hanya salah seorang anggotanya aja gitu. Sedangkan anggota lainnya itu nggak ngapa-ngapain gitu istilah. Terlalu bergantung ke anggota yang lainnya. Ternyata faktornya adalah eh, anggota-anggota yang terlalu bergantung ini mereka tidak ada basic gitu, tidak ada pengalaman, tidak tahu gimana cara mendesain atau membuat PowerPoint gitu. Jadi hal yang paling ingin Anda tekankan di sini pertama kali itu adalah kita sebagai mahasiswa itu seminimal-minimalnya gitu, seminimal mungkin kita harus bisa setidaknya menguasai atau menggunakan Canva dengan baik gitu. Karena selain ini juga berguna untuk bermanfaat untuk kita di dalam menunjang akademik kita, ini tentunya juga bisa nih menjadi basic awal kita sebagai awal kita untuk eh, bagi yang ingin terjun ke dunia desain grafis gitu. Karena eh, Canva ini tentu lebih sederhana gitu dibandingkan yang lainnya gitu. Ada banyak keunggulan-keunggulannya yang nggak ada di aplikasi-aplikasi lainnya gitu. Lalu mungkin eh, pengantarnya segitu aja dari Anda mungkin. Karena nggak akan banyak yang akan Anda sampaikan gitu. Mungkin langsung aja gitu kali ya. Kita akan karena materinya adalah memulai dengan Canva gitu kan. Jadi dan materi Canva ini Anda bagi dua dengan Fadel. Jadi Anda hanya akan eh, basic-basicnya aja terlebih dahulu memperkenalkan gitu. Apa itu sih Canva gitu. Bagian-bagian dari Canva itu sendiri. Ingin tanya Ikhwa, apakah share screen-nya masih di PowerPoint atau bagaimana gitu? Masih di PPT. Kalau sekarang udah ya? Udah masuk Canva. Eh, ini kalau jujurnya ini eh, Canva ini sangat membantu ya itu. Kalau anak pribadi itu sangat sangat jarang sebenarnya menggunakan Canva. Kecuali misalnya kalau udah kepepet deadline misalnya gitu ya. Karena kita tahu Canva ini sangat sederhana, praktis, simple gitu kan, instan. Dibanding yang lainnya itu sangat banyak. Ini toolsnya sangat rapi dan visualnya sangat tertata itu. Jadi kita nggak bosan lah lihatnya itu dibandingkan yang lainnya kalau kayak Illustrator gitu misalnya kan. Meskipun ini tidak menggunakan sistem vektor gitu. Kalau ini kita bisa lihat dari tools-toolsnya ada itu. Misalnya nih, Canva ini kan banyak nih fitur-fiturnya yang bisa kita explore gitu. Mulai dari dokumen, whiteboard, presentation, PowerPoint, sosial media, video, print product. Jadi bahkan untuk sosial media sekelas story itu bahkan ada eh, tampilannya apanya khusus itu, template khususnya gitu yang sesuai pixel berapa pixel yang menyesuaikan dengan sosial medianya gitu. Jadi misal di sini kita bisa menyesuaikan dengan pilihan atau karya yang akan kita buat itu dari ide yang telah kita temukan tadi. Eh,
misalnya aja nih kita kalau banyak-banyak ngeksplor ntar pada nggak kebagian juga kan materinya gitu. Misalnya kita ambil satu contohnya ini, misalnya kita presentasi atau PowerPoint gitu. Kita ingin membuat suatu PowerPoint atau create desain ini. Di sini kita bisa lihat fitur-fitur utama yang ada pada Canva yang bisa kita explore nih. Sejujurnya Ana juga baru tahu ini Canva fitur-fitur yang ini juga baru pas awal masuk kuliah gitu. Dulu nggak ternotis juga sama Ana gimana banyak kirain dulu cuman edit-edit doang gitu kan. Ternyata fitur-fiturnya juga lengkap kayak ini kan. Dan ini sangat memudahkan kita itu kalau mau langsung to the point, mau mengarah kemana dalam ngeditnya gitu. Karena kita ingin presentasi gitu misalnya. Ingin nanya Iwah, apakah share screen-nya ngarah ke apa? Ada nih. Misalnya ini saja nih. Sini kita tadi salah satu kelebihan utama dari Canva ini adalah yang bisa kita lihat itu adalah dia ini fitur-fiturnya itu sangat beragam gitu, sangat bervariatif gitu. Bahkan untuk yang bukan untuk premiumnya saja, yang misalnya akun gratisan aja misalnya itu udah cukup banyak menurut Ana template-nya gitu. Jadi sangat banyak yang bisa kita explore gitu dari Canva ini gitu. Jadi eh, itu aja sih mungkin yang akan Ana sampaikan itu materi dari Ana. Mungkin untuk materi kedepannya itu mengenai yang lanjutannya gitu ya, yang advance-nya itu akan disampaikan oleh Fadel di kemudian hari gitu. Jadi sebetulnya materi Ana hanya akan eh, meneruskan dari materi dari Atsil aja gitu. Bagaimana kita tadi dari Atsil mencari sebuah ide, menemukan sebuah ide untuk sebuah karya gitu. Lalu kita bisa mengeksekusi sebuah karya tersebut menjadi eh, mengeksekusinya di atas kertas gitu. Mungkin hanya itu saja mungkin kali ini. Itu aja ada. Mungkin selanjutnya yang advance-nya mungkin bisa ke Fadel gitu. Yang selanjutnya. Mungkin ya ini aja dari Ana. Mohon maaf bila ada kesalahan. Eh, Ana kembalikan ke moderator. Oke. Baik, terima kasih Hanif. Sebelumnya apakah suara Ana terdengar ya? Atau tidak? Terdengar dong. Oke. Maaf sebelumnya ini. Oke, karena ini sudah memasuki sesi terakhir, alangkah baiknya kita melakukan sesi tanya jawab terlebih dahulu. Jadi untuk masing-masing peserta dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan. Nah, terutama terlebih dahulu kita dahulukan yang untuk pemateri satu tadi, yang judul mengenai how to find idea. Jadi bagi yang memiliki pertanyaan untuk kepada pemateri satu yaitu Asil, dipersilahkan. Mungkin untuk Hanif boleh jadikan saya host terlebih dahulu. Oke, terima kasih Hanif. Mungkin ikhwah-ikhwah sekalian, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan atau mungkin kita gabung saja pertanyaannya kepada masing-masing untuk pemateri 1 dan pemateri 2. Apakah ikhwah-ikhwah sekalian ada yang ingin bertanya?
Ana izin bertanya. Baik, dari Eh, Hafiz. oh iya. Eh, untuk materi yang pertama tadi, Ana ingin bertanya kepada Fil. Tadi kan di apa tuh ada mengenai referensi. Nah, mungkin eh, Atsil boleh berbagi cara gimana dapat kayak referensi-referensi ide tadi, terus ya dari mana aja source-nya gitu. Ini itu mungkin. Langsung dijawab aja moderator atau gimana? Bagaimana moderator? Apakah pertanyaan langsung dijawab atau dikumpulkan terlebih dahulu mungkin? Mungkin untuk hasil sendiri, bagaimana? Apakah sanggup untuk kita kumpulkan terlebih dahulu atau ingin hasil jawab satu-satu? Mungkin tadi dari udah Hafiz mau nanya source-nya nih dari link-nya langsung atau gimana? Atau source-nya tuh gimana cara nemukan apa namanya tuh materi-materi ini gitu atau gimana gitu? Mungkin Iya, boleh. Iya, boleh mungkin pakai source kayak contohnya, contohin langsung. Eh, oke oke oke. Terkait dengan yang tahapan-tahapan tadi dah. Atau terkait tentang yang mana gitu. Halo? Halo, cek cek. Berarti terkait seluruh materinya gitu dah. eh, iya, iya, boleh, boleh. Oke. Ya, mohon maaf tadi kurang dapat poinnya gitu dah. Oke oke. Mungkin bisa langsung Ana jawab gitu ya. Kalau misalnya butuh source-nya nanti mungkin bisa Ana kirimkan di akhir itu ya setelah video ini kelas ini berakhir gitu kan. Nah, untuk apa namanya itu dari materi-materi tadi kebanyakan itu Ana cari dari beberapa referensi gitu. Kemudian Ana gabungkan gitu kan. Ana istilahnya improvisasi gitu dari beberapa referensi tersebut. Kemudian juga Ana tambahkan dengan pengalaman-pengalaman Ana sendiri gitu. Jadi itu tuh merupakan sebuah gabungan lah gitu atau kombinasi dari beberapa referensi. Kemudian juga Ana tambahkan karena dulu pernah ikut mungkin seminar-seminar juga ya tentang uh, pelatihan ide tentang mengikuti seminar-seminar juga yang membahas tentang ini gitu kan. Jadi dia gabungkan dengan pengalaman-pengalaman sehingga terciptalah uh, materi tadi gitu. Nah, untuk contoh-contoh segala macam itu kebanyakan Ana dapatnya dari ketika relax men-scroll IG gitu ya. Jadi ketika scroll-scroll IG gitu kan, nah ketemu nih, oh ini ada contoh yang bagus gitu kan. Ini ada sesuatu yang bagus yang bisa kita ambil hikmahnya dan manfaatnya. Kayak misalnya Kaisar tadi kan, nah itu kan sebuah apa ya, sebuah kayak kalau di Foristek kan kita punya karismatik gitu kan. Nah, kemudian untuk apa tadi lagi latihan itu kan, nah itu mungkin tadi Reko juga pernah bilang di pelatihan mineral mineral Reko atau aqua gitu ya. Pernah dengar juga gitu. Jadi anak ambil referensinya juga dari sana gitu. Pelatihan-pelatihan kemudian juga dari YouTube karena juga suka untuk mengulik-ngulik tentang ide gagasan juga gitu kan, tentang pemikiran-pemikiran lah gitu. Mungkin untuk referensi yang
masih Ana ingat ya, karena ini mungkin PPT-nya juga beberapa campuran dari PPT lama gitu ya, yang udah pernah Ana sampaikan juga ke adik-adik di Rohis Semakpa gitu. Nah, jadi mungkin nanti bisa Ana share juga untuk linknya di setelah dari kelas ini gitu. Mungkin itu untuk bagaimana Ana menemukan materi ini, kemudian bagaimana materi ini bisa akhirnya disampaikan kepada ikhwas kalian gitu. Nah, mungkin itu dari Ana. Apakah pertanyaan mungkin terjawab dari Uda Hafiz? Ana kembalikan kepada moderator. Baik, untuk udah Hafiz, apakah sudah cukup? Apa atau masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan lagi? Cukup deh. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai pemateri kedua kita, yaitu Bang Hanif Musyafah. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai tentang materi-materi dasar Canva tadi? Semisal bagaimana apa sih yang kita perlukan dan mengapa Canva ini menjadi solusi bagi generasi muda untuk saat ini? Mungkin apakah ikhwan sekalian ada yang ingin bertanya? Izin moderator, apakah Ana boleh bertanya gitu kepada pemateri yang lain gitu? Boleh, boleh, boleh. Ya, karena Mungkin ini materi yang silakan. disampaikan ini lumayan menarik dan sangat bermanfaat gitu ya bagi kita sebagai kaula muda, sebagai mahasiswa gitu kan. Ini mana sekarang ini kan sangat era-eranya digitalisasi. Menurut Ana memang betul yang dikatakan Hanif tadi, minimal kita menguasai Canva inilah gitu. Nah, cuman masalahnya Hanif, untuk Canva ini kan dia aplikasi berbayar gitu Hanif. Jadi ada beberapa fitur-fitur yang masih terkunci gitu kan. Jadi mungkin kalau di pengalaman Ana sendiri, ketika memakai Canva ini kekurangannya di situ gitu. Jadi Ana nggak bisa mengeksplor lebih jauh lagi fitur-fitur di Canva ini karena berbayar gitu kan. Nah, kalau dari Hanif sendiri, bagaimana Hanif mengatasi itu gitu? Hanif kan udah sering nih pakai Canva gitu kan, udah pro lah sih gitu kan. Nah, bagaimana Hanif mengatasi hal tersebut gitu kan? Padahal fitur-fitur yang berguna itu dikunci kan? Mau gunain hal bermanfaat tadi gitu, tapi karena harus berbayar, kita nggak bisa explore terlalu jauh terhadap Canva ini. Sehingga makanya mungkin banyak orang-orang yang beralih ke aplikasi lain gitu. Atau kayak lebih susah aja gitu untuk mengeksplornya gitu. Nah, bagaimana mungkin ada apa namanya solusi, bagaimana cara mengatasi hal tersebut gitu. Karena Canva ini jujur sangat membantu. Terima kasih kepada Atsil atas keluhan yang disampaikannya. Eh, Memang benar, menurut Atsil itu kan itu tuh namanya di dunia ini nggak ada yang gratis gitu kan. Hampir setiap apapun itu berbayar gitu. Karena sendiri pun awal-awal mengeksplor Canva ini dulu juga cukup kesal juga kan lihat yang bagus-bagus di malah premium gitu. Lihat ini, karena sebenarnya juga, tapi Ana sangat ingin merekomendasikan juga cara ilegalnya itu kan. Itu sebetulnya sudah banyak gitu cara-cara lainnya itu kalau kita cari-cari di YouTube atau di Google gitu misalnya. Seperti mana yang tadi kan banyak fitur-fitur kelebihan-kelebihan di Canva ini yang sebetulnya nggak ada di aplikasi-aplikasi lain gitu. Kalau yang menurut anak pribadi nih, sebetulnya template-template di Canva itu sendiri untuk beberapa fitur atau misalkannya elemen-elemennya elemen-elemennya itu yang kalau gratisannya aja itu udah cukup banyak menurut anak. Tapi kalau elemennya emang banyak yang harus premium gitu ya. Tapi kalau fitur-fitur yang lainnya memang udah apa juga ya, online juga sudah harus harus juga cara banyak. Eh, dan kalau
memang tidak harus Canva juga ya. Sebetulnya banyak juga aplikasi-aplikasi lain yang gratis yang bisa kita coba juga gitu. Atau misalnya kita bisa mencoba kayak website-website AI yang bisa yang free gitu, yang bisa memudahkan kita yang sudah banyak itu yang mirip-mirip Canva juga itu bisa kita temukan di internet itu. Karena mengingat eh, kita hidup di zaman yang teknologi yang udah makin canggih ini, udah banyak alternatif-alternatif sebetulnya yang bisa kita temukan bila mana kita ingin mencarinya itu. Jadi, tapi sekali lagi Ana ingin mengingatkan, Ana nggak ingin juga merekomendasikan cara-cara ilegal gitu. Sebetulnya ingin disampaikan juga, tapi sangat tidak direkomendasikan gitu. Kalau cara-cara ilegal itu tidak baik, tidak patut dicontoh. Mungkin sekian aja itu jawaban dari Ana itu. Itu Sisil. Bisa Sil coba mungkin cari-cari juga di website-website AI yang lainnya itu. Yang mirip-mirip Canva juga itu kan. Sekian mungkin kita kembalikan ke moderator atau ada yang ingin bertanya juga itu. Baik, terima kasih atas jawaban Bang Hanif ya. Mungkin untuk hasil apakah masih merasa belum puas atau sudah merasa puas atas jawaban yang diberikan oleh Hanif? Alhamdulillah sudah puas dan sudah terjawab rasa penasaran selama ini. Cukup. Oke, untuk ikhwah-ikhwah lain apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin masing-masing dari ikhwah masih menaruh rasa penasaran gitu. Dari awal kita membuat sebuah ide gitu lalu dilanjutkan untuk membentuk sebuah karya desain gitu. Karena kan kita ini juga sistem di mana apalagi kalau kita dituntut untuk membuat sebuah suatu PPT yang dimana memang kalau kita ingin mementingkan keindahan dan estetikanya itu tentu perlu ide-ide yang menarik gitu apa yang kita letakkan nanti di dalam PPT kita gitu. Nah, ini merupakan salah satu solusinya juga gitu bagi kita yang memang malas untuk bukan malas tapi lebih merasa sulit untuk mengembangkan sebuah karya desain gitu. Jadi kalau dengan adanya template terkadang kalau kita merasa merubah menambahnya kan kita kembangkan lagi. Mungkin lainnya apa ada yang ingin tanya lebih lanjut lagi gitu. Toreko, apakah ada yang ingin tanyakan? Ikhwah-ikhwah lain udah akhwat. Untuk Sepertinya yang aku untuk mungkin malu bertanya Del di voice itu mungkin bisa di chat. Mungkin aku untuk nih banyak yang malu-malu gitu akhwat, kayak. apakah ada yang ingin bertanya? Mengingat dari tadi sepertinya akhwat belum ada nampak di chat pun masih belum terlihat ya. Reko, apakah ada Reko? Silakan untuk bertanya Reko. Oke. Untuk ikhwah-ikhwah lain apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada dua pemateri kita ini pada malam hari ini? Karena mengingat waktu ini sudah cukup larut malam ya. Jadi kita harus percepat. Apakah dirasa cukup untuk jawaban-jawaban yang tadi? Oke, karena ini
tidak ada yang bertanya lagi, maka kita lanjut sesi berikutnya, yaitu sesi dokumentasi. Mungkin untuk kepada para ikhwas semuanya, untuk mengaktifkan kamera kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, yang lain, apakah Algi, Rashid, On cam apakah Rashid. ingin On cam Rashid. On cam Rashid, Algi. untuk Algi, Rashid silahkan on cam. Nggak terpanggil saya gitu. Mungkin ulah lalok tidak. Oke, mungkin langsung saja ya kita ambil sesi dokumennya. Untuk kita ambil dulu, mungkin lebih ke gaya formal kita terlebih dahulu ya. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi, gaya bebas. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, mungkin sudah cukup ya. Baik, karena sudah selesai sesi dokumentasi kita pada malam hari ini, maka berakhir pula acara sesi kelas pada malam hari ini. Saya sebagai moderator mungkin pamit undur diri. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ikhwah-ikhwah sekalian, jangan lupa untuk mengisi link presensi ya, karena itu akan dibutuhkan untuk nantinya mengisi sertifikat. Waalaikumsalam. Oke Del, makasih semuanya udah datang. Oke, kasih udah semuanya. Syukron, Terima syukron. kasih Fadel. Sudah boleh meninggalkan Zoom. Pagi TF Rashid udah tidur aja. TF pagi besok Rashid. Sama malam minggu, Reko. Nah balik Reko, capek nonton kawan mah dari Taplau. Pertamina dah. Oh di Pertamina. Yus. Mantap Reko. Mantap, 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 mantap. Izin keluar dah. Oh ya, oke Reko. Izin keluar ya. Rashid Oke, dapat oke, linknya dari oke. mana ya Rashid? Rashid dapat dari mana? Dari mana link dapat? Parah di Rashid nih, tidur ya man. Tertidur ya?